Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها إن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والذين اتبعوهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد wa ya ibadallah usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ikhwani fiddin rahimakumullah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat, nikmat dan karunia-Nya yang pagi hari ini dicurahkan kepada kita sekalian sehingga kita bisa hadir pada pengajian pagi hari ini dalam keadaan sehat jasmani, sehat rohani, dan insya Allah dengan kesadaran yang baik. Ikhwani fiddin rahimakumullah, kajian kita masih perkara-perkara yang menghalangi seorang hamba dalam berjalan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah membahas bagian yaitu halangan yang ke-16, al-ghibah. Sudah kita bicarakan 3 subbab sebelumnya dan kita membicarakan sebagian daripada subbab yang keempat yaitu atharul ghibah, pengaruh buruk yang ditimbulkan oleh ghibah. Dalam masalah ini ada 2 korban pengaruh buruk daripada al-ghibah. Yang pertama yaitu pelakunya, alal amilin, pelaku ghibah itu sendiri. Menarik sekali, ghibah itu masdar tentunya ya. Tentunya dia mempunyai objek, mempunyai sasaran. Perbuatan yang mempunyai sasaran. Tetapi ketika membicarakan apa akibat buruk atau pengaruh buruk yang ditimbulkan oleh perbuatan itu justru membicarakan mengenai pelaku ghibah, bukan korban ghibah. Menarik ini. Saudara renungkan cara berpikir yang sehat ini. Orang melakukan sesuatu kepada orang lain, tetapi yang dibicarakan, yang dibahas apa akibat buruk
yang terjadi pada pelaku, bukan yang menjadi korban. Saudara renungkan. Itulah agama Islam. Kalau saudara perhatikan, sebagian besar pembahasannya ke arah itu. Mungkin ada korban, kemudian apa yang harus dilakukan menurut tuntunan syar'i terhadap korban itu sendiri. Tapi rata-rata korban itu mansurah, terlindungi. Ya. Berbeda dengan cara berpikir orang sekuler, orang yang tidak punya agama, ya, itu selalu berpikir apa akibat buruk yang menimpa korban. Biasanya kan begitu. Ya. Tapi ini akibat buruk yang menimpa pelaku. Coba saudara renungkan. Dan itu pembahasan selalu seperti itu sejak afat yang pertama, sejak halangan yang pertama. Di sini alal amilin, akibat buruk yang ditimbulkan oleh ghibah atas pelaku ghibah. Mestinya kan logika orang biasa yang tidak mendapat rahmat dari Allah, orang biasa itu yang korbannya yang menjadi perhatian, ini tidak pelakunya. Hampir semua pembahasan mengenai masalah agama dinul Islam itu selalu seperti itu. Saudara renungkan sekali lagi lebih dalam masalah ini. Kemudian pengaruh buruk yang kedua yaitu pengaruh buruk bagi amal islami. Juga bukan korbannya, tapi pengaruh buruk bagi amal Islam. Bukan sasaran ghibah yang menjadi pembicaraan. Mereka terlindungi. Orang-orang yang menjadi korban satu perbuatan yang tidak baik itu terlindungi. Menarik sekali, ya. Sedikit orang yang mempunyai satu kejelian di dalam memperhatikan masalah-masalah seperti itu. Kalau ada orang kaya bakhil, orang kaya kikir, tidak memberikan haknya kepada orang fakir, orang miskin, ya, yang dia mempunyai hak atas harta orang kaya itu. Itu kalau membicarakan tentang apa akibat buruknya bagi si miskin, si fakir, paling-paling mati kelaparan. Tetapi bagi si kikir yang kaya ini, sudah hartanya di dunia tidak berkah, nanti di akhirat, ya kan, hartanya itu akan dikalungkan di lehernya sebagai api. Kalau kita renungkan coba, itulah agama Islam. Kalau ada orang membunuh seseorang, ya, kalau mau dibicarakan akibat buruk ya yang menimpa kepada sasaran yang dibunuh ya mati. Tapi akibat buruk yang menimpa pembunuh luar biasa, ya. Kalau dia orang beriman yang dibunuh, yang membunuh juga orang beriman sengaja, itu laknat Allah Subhanahu wa taala. Kan berat sekali. Dia harus memerdekakan budak di dunia ini, membayar diat. Coba saudara renungkan. Kisos dan lain-lain. Itu agama Islam.
kita bicarakan tentang asar, pengaruh buruk yang menimpa pelaku ghibah. Jadi kalau lagi mendapatkan kekuasaan diberi oleh Allah ya, kelebihan apapun itu ujian ya, hati-hati. Yang pertama yaitu qaswatul qalbi. Kerasnya hati. Kalau tidak ada akibat lain daripada satu ini sudah sumber segala keburukan bagi orangnya maupun bagi kehidupan. Kerasnya hati. Hati kok keras. Kalau hati sudah keras itu bisa melebihi batu. Ya. Batu itu ada yang dalam tanda kutip meledak. Meledak itu apa? Apa bahasa Indonesianya meledak, saudara-saudara? Pecah. Pecah ya retak lah. Retak ya retak paling tepat, tapi ya tidak ada yang bisa mewakili bahasa meledak. Meledak kemudian keluar tetesan-tetesan air. Saudara pernah menyaksikan enggak yang suka naik gunung? Ini ada batu, enggak ada celahnya, makanya meledak, enggak ada celahnya di situ. Tapi tiba-tiba ada air itu netes. Netes. Ya di bawahnya ada bekas tetesan itu dan tertampung banyak. Konon ada cerita batu menangis ya, nanti dibikin legendanya ya kan. Orang Jawa suka legenda ya kan. Paling menyakitkan hati yang keras itu. Menyakitkan bagi yang punya harusnya, tapi persoalannya orang yang hatinya keras itu ya tidak merasa sakit, itu gimana? Ini sudah kita bicarakan sebenarnya pada kajian yang lalu, tapi kita sedikit ulangi ya. Di sini disebutkan bahwa orang yang terbiasa ghibah, ngerasani ya, itu biasanya banyak ngomong, katsirul kalam, tapi ngomongnya itu tidak ada zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Puas itu kalau sudah ngomong, puas. Kadang-kadang dengan mimik yang beda-beda. Matanya kadang-kadang berapi-api ya kan. Biasanya ahli ghibah itu ya bibirnya metot-metot ya kan. Metot-metot. Saudara renungkan, lihat sendiri ahli ghibah. Moga-moga saudara tidak. Gayanya itu kalau lagi jagong ghibah itu ya gitu. Wah, gitu. Macam-macam ya kan. Satu contoh kecil saja itu. Saudara renungkan. Atau kadang-kadang lembut ya kan, tapi ya itu bahasa Jawanya itu nyolu, lembut tapi nyolu. Apa itu nyolu, saudara-saudara? Kita punya amanat menghidup-hidupkan bahasa daerah ya kan. Nyolu itu berbicara yang lembut tetapi punya maksud tertentu.
Jadi tukang ghibah itu biasanya banyak omong tanpa zikir. Terus biasanya menyangkut kehormatan manusia yang diomongkan orang lain, ya kan? Maka dalam istilah Al-Qur'an itu seperti memakan daging bangkai saudaranya. Enak ternyata daging bangkai saudara muslim itu enak. Bagi mereka tentunya. Enak. Sekali lagi bahasa Jawanya ngimel lah Mas saudara-saudara. Ngimel. Ngemil tapi terus menerus dan makin lama makin besar yang dingemilkan itu ngimel namanya. Ngimel. Apa ini rahangnya itu tidak pernah berhenti. Ya. Maka sapi, kerbau disebut memamah biak. Sebab dia selalu gerak rahangnya itu. Terus keluar apa? Busa, ludah itu ya, notos-notos. Tukang ghibah itu ya seperti itu saudara. Rahangnya itu tidak pernah berhenti. Terus dia tidak sadar bahwa sebenarnya ada busa notos-notos dari bibirnya. Apa notos-notos? Kalau netes itu kecil, kalau notos itu besar. Gitu. Notos-notos. Kalau saya membayangkan orang lagi kumpul di satu tempat ya, terus ghibah kepada siapa gitu, itu saya kok seperti melihat ada busa netes-netes dari bibirnya gitu. Seperti kalau saya melihat sapi atau kerbau itu lagi memamah rumput itu ada netes-netes. Nanti kalau istirahat dia begitu ngok gitu. Hati-hati saudara. Jadi kalau saudara ada yang tukang ghibah, ya saudara bayangkan saudara seperti itu. Ngasuhnya itu kalau ngok gitu. Itu kalau bahasa menurut manusia itu glegeken katanya. Glegeken itu apa sih bahasa Indonesianya? Siapa yang banyak ngomong tanpa zikir itu akan menyebabkan hatinya keras. Dia tidak akan mendapatkan petunjuk kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Apakah kebaikan itu merupakan kebaikan hati atau kebaikan anggota badan, lisan? Ya. Sebab apa? Anggota badan itu bekerja menurut hati. Orang yang hatinya keras itu ya akhirnya ya lisannya ngomongnya beda ya dengan orang yang hatinya lembut. Perbuatannya, cara bergeraknya. Apa kalau bahasa orang Perambatan itu gesturnya itu beda. Gestur itu apa gestur? Gesturnya itu beda. Saudara kan bisa merasakan, ya kan? Kalau salaman atau menyapa itu yang salaman tulus, sapaan tulus, sama yang agak tidak tulus itu kan terasa ya. Kita akan punya perasaan. Pripun? Wah ini berarti bagus ya kan? Nah, kalau ada yang gini, nggih, ngok, kan terasa. Menasehati juga begitu. Menasehati itu juga. Nah, moga kita renungkan. Ada dua akibat yang ditimbulkan oleh orang yang hatinya keras. Di dalam surat Az-Zumar ayat 22 disebutkan fawailul lil qasiyati qulubuhum min dzikrillah ulaika fi dhalalim mubin. Orang yang hatinya keras itu celaka karena dia tidak ada hubungan dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala,
kemudian ulaika fi dhalalim mubin, sesat yang nyata. Jadi ghibah hatinya keras kemudian sesat. Tapi ya dalam kehidupan itu tukang ghibah itu juga punya pengikut walaupun sesat. Ya. Yang kedua, akibat buruk yang kedua yang ditimbulkan bagi pelaku ghibah yaitu at-ta'arrudu li sakhatillahi azza wa jalla wa ghadbihi atau ghadabihi. Menyediakan dirinya untuk kebencian dan kemarahan Allah Subhanahu wa taala. Tambah lagi saudara-saudara sekalian, ini komplikasi penyakit berat semua ini. Ya. Sudah tekanan darah tinggi di atas 200, ya kan, masih kencing manis, masih jantungan, masih apa? Macam-macam. Ya, TBC saluran air seni. Wah, ini penyakit-penyakit berat ini. Sudah COVID-19, asma, ya kan? Bingung sampai tenaga medisnya mana yang harus diobati dulu. Satu saja kerasnya hati itu sudah cukup mengantarkan kepada kecelakaan dan kesesatan. Tapi ini ditambah menyediakan diri untuk dimarahi dan dimurkai oleh Allah, dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Diingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Sahih Bukhari paling tidak hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu annahu qala, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa annal abda yatakallamu bil kalimah min sakhatillahi azza wa jalla la yulqi laha balan yahwi biha fi jahannam. Hati-hati. Sesungguhnya seorang hamba ia berkata dengan satu kalimat yang menyebabkan kebencian Allah Subhanahu wa taala, dia tidak menaruh perhatian terhadap kalimat itu, sudah lupa, ya. Tetapi kalimat itu mengantarkan ia ke neraka jahanam. Karena terlalu banyak. Ya, ini bukan hanya satu kalimat ini. Orang ghibah tiap hari. Macam-macam. Dia sudah lupa apa yang dia omongkan dalam ghibah itu. Tetapi nanti ada hitungannya yang itu mengantarkan ia kepada neraka jahanam. Hati-hati saudara-saudara sekalian. Lebih berbahaya daripada lupa rakaat sholat malam, ya kan? Lupa. Kadang-kadang kita itu ngomong tidak kita sadari, ya kan? Ngomong sambil makan daging bangkai saudaranya, tidak sadar. Ngimel itu tadi ya. Yang ketiga, akibat buruk yang akan menimpa kepada penghibah, ahli ghibah, yaitu al-adzab asyadid wala siyaman fil qabr. Siksa yang pedih, terutama di dalam kuburnya. Siksa kubur itu hak, saudara-saudara. Ya. Pertanyaan kubur itu juga benar, siksa kubur itu juga benar. Bagi yang mendapatkan hak untuk disiksa, ya kan? Saudara renungkan. Jadi tidak betul
kalau alam kubur itu peristirahatan terakhir, orang disiksa istirahat gimana? Saudara pernah disiksa terus menerus gitu, artinya dalam sehari penuh gitu, tidak bisa istirahat itu, buang air kecil aja tidak bisa, buang air kecil aja tangannya di rantai ke kursi, coba gimana? Ya. Terus orang Islam masuk ke toilet, hammam, kamar mandi itu, kamar mandinya tidak boleh ditutup pintunya. Lo mau buang air tidak boleh ditutup pintunya, coba. Ditodong pakai senjata gini. Itu paling sehari. Coba ini diseksa terus menerus selama di dalam kubur, tidak pernah istirahat. Walahum yundharun, tidak pernah istirahat. Saudara renungkan, kalau saudara mengajari anak, ya kan, tarbiyah ini, jangan keras-keras, ya kan. Tapi cobalah, kalau sudah waktunya, jangan masih balita, ya, dihukum seharian, ya kan. Ya kalau sudah awal-awal balik gitu misalnya, kasih tahu, ndak enak kan? Nah, itu makanya ndak enak orang disiksa itu gitu. Nah, nanti di dalam kubur ada sambungannya gitu. Di dalam kubur itu orang ndak istirahat siksaannya. Maka hati-hati. Tapi rata-rata orang tua itu kalau ngajarin anaknya yang keliru ya, sambil marah sih ya, sambil marah. Iya. Sehingga kalimatnya jadi tidak mengajari, tidak pakai i, mengajar dok. Bahasa Jawa pakai h, menghajar gitu, dihajar. Harusnya kan mengajari kita, bukan menghajar. Wong anaknya sendiri kok mau dihajar ya kan? Tangganya yang preman yang biasa ganggu aja tidak berani menghajar gitu, ya kan? Anaknya dihajar. Kita lanjutkan tentang adab kubur ini tadi. Dalam satu riwayat yang juga sahih, sebagiannya atau salah satunya diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan yang lain-lain tentunya ini. Faqad marra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi qabraini. Rasulullah benar telah melewati kuburan. Di situ dikubur ada dua kuburan, ada dua dua kuburan lah ya, tapi dalam pengertian dua cepuri. Faqala, maka beliau berkata, innahuma la yu'adzabani. Dua ahli kubur ini sungguh mereka disiksa, dua orang. Wa ma yu'adzabani fi kabirin. Dua orang itu disiksa bukan karena dosa besar. Yang terus menerus maksudnya. Artinya bukan dosa besar dalam pengertian umum yang disadari. Artinya dia tidak membunuh, bukan karena berzina, bukan karena mencuri, bukan karena syirik. Amma ahaduhuma fakana la yastabri'u min baulihi. Adapun salah satu di antara keduanya itu disiksa di dalam kuburnya karena mereka itu tidak bersuci dari buang air kecil. Wes nol turun terus dibuka di depan itu, ban depan itu cor wes naik lagi. Ya banyak kan saudara menyaksikan itu kan. Terus ditanya sama kernetnya,
lega, alhamdulillah. Lu alhamdulillah coba. Lega. Rumangsane piye? Besok disiksa, dikubur itu. Ada sebuah cerita pendek Mesir. Seorang pelayan hotel mewah di Eropa masuk Islam. Hotel itu salah satu di antara pelanggannya adalah orang Mesir ini. Hotel mewah. Kan ada setiap hari ada petugas hotel tuh yang masuk ke kamar-kamar ya kan. Ada pakaian kotor ndak, ada pakaian kotor ndak gitu. Karena hotel ini terkenal pelanggannya itu jadi kadang-kadang ya berhari-hari atau berminggu-minggu bisa berbulan-bulan di situ kan. Jadi mesti mencucikan pakaiannya kepada petugas hotel. Satu ketika petugas hotel yang bagian nata pakaian-pakaian yang harus dicuci dari para pelanggannya itu bertanya kepada si orang Muslim Mesir ini, "Tuan, setiap kali saya mengumpulkan pakaian-pakaian dalam, itu saya melihat hampir semua pelanggan ini selalu ada titik kuning di bagian alat vitalnya, kecuali pakaian tuan. Apa rahasianya?" Ya rahasianya karena orang Islam itu harus membersihkan alat vitalnya itu setiap dia buang air kecil apalagi besar. Oh gitu. Dia belum pernah diajarin begitu nih petugas hotel ini. Oh begitu ya. Tanya lebih jauh. Dia jadi paham. Oh orang Islam itu punya kelebihan dalam urusan itu. Bukan karena ada COVID Corona orang Islam itu diajari cuci tangan sering-sering. Iya kan? Dengan air yang mengalir. Karena membasuh tangan itu, ya, membasuh tangan itu bagian daripada wudhu. Membasuh itu mesti dengan air yang mengalir, bukan mengusap. Ya kan? Sudah 1441 tahun baru sekarang orang-orang Barat WHO ngajari, ya kan, mencuci tangan dengan air mengalir. Itu orang Islam senyum-senyum aja, ya kan, senyum-senyum. Kata orang Jawa, gerah kok diuyai, gerah kok diuyai. Napa gerah kok diuyai? Jadi lucu itu, lucu. Ada kemudian yang mengusulkan pakai alkohol, malah repot, alkohol sendiri dipersoalkan najis apa tidaknya, ya kan? Nah ini saudara-saudara, mari kita renungkan. Yang kedua, disiksa ahli kubur itu tadi. Wa amma al-akhar, adapun yang lain, yang satu lagi, fakana yamshi bainan nasi bil ghibah wan namimah. Kalau yang kedua karena tidak membersihkan alat vitalnya ketika buang air kecil, disiksa di dalam kubur. Yang kedua ini karena dia berjalan di antara manusia dengan ghibah dan namimah. Ghibah itu ngerasani, ya, bahasa pondoknya gitu, dulu gitu. Ghibah apa-apa, ye ngerasani. Namimah niku napa ye? Tumbak cucuan. Tumbak cucuan gitu. Namimah. Contohnya tumbak cucuan niku pripun?
Saudara masih ingat? Seorang suami membunuh istrinya. Ini kenamimah karena di sini dibahas. Ada di cerita 1001 malam ada juga. Karena pembantunya yang suka namimah. Harmonis ini. Pengantin baru harmonis, pesta besar-besaran ketika menikah. Ya kan, berjalan beberapa lama, pembantunya ini ngomong sama juragan perempuannya, suamimu itu sudah mulai benci kepadamu. Dia punya simpanan. Ya kalau simpanan uang kan biasa, ya. Simpanan dalam tanda kutip. Ya. Sudah mulai tidak mencintaimu lagi, Bu. Wah, gimana? Saya tidak punya siapa-siapa kecuali suami saya. Oh, itu gampang, Bu. Ibu ambil pisau cukur, nanti kalau suamimu lagi tidur, ambil rambutnya yang ditengkuk sini sebagian, nanti biar saya bacakan mantra supaya suami ibu cinta lagi kepada ibu dan meninggalkan simpanannya. Oh gitu ya, iya nanti saya. Habis ngomong gitu, ngomong sama suaminya. Pak, istri bapak itu selingkuh dan dia berencana mau membunuh bapak. Ketika bapak lagi tidur, kalau tidak percaya bapak pura-pura tidur, nanti kan istri bapak akan datang kepada bapak membawa pisau. Iya. Betul ya kan, dia ngomong sama istrinya gitu, terus ngomong sama suaminya termakan, dia pura-pura tidur, istrinya datang bawa pisau cukur, coba, wah iya kan, wah iya betul ternyata, direbutlah pisau cukur itu, ya. Dibunuh istrinya. Saudara pernah dengar cerita itu enggak? Nah, ada di Ihya Ulumuddin kalau tidak salah ada juga dinukil, tapi ada di 1001 malam menerangkan mengenai bahaya namimah dan yang lain-lain. Hati-hati. Nanti kita bicarakan habis ini afad yang ke-17 an-namimah ya, tapi ini sekedar karena kita sudah sampai membahas an-namimah. Hadisnya sahih riwayat Al-Bukhari. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dalam hadis lain Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, lamma urija bi marartu biqaumin lahum adfaru minan min nuhasin yahmisuna wujuhahum wa sudurahum faqultu man haula ya Jibril, qala haula alladziina ya'kuluna luhuman nas wa yaqauna fi a'radihim. Hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullah. Nabi bersabda, ketika aku Mi'raj, aku dibawa melewati satu kaum. Kita tidak tahu di mana ya kan, Mi'raj waktu itu. Aku dibawa melewati satu kaum yang kaum itu mempunyai kuku dari tembaga. Kemudian kaum itu mencakar-cakar wajahnya dan juga dadanya dengan kukunya yang terbuat dari tembaga itu tadi.
Fakultu maka aku berkata, man haula ya Jibril, siapa mereka itu wahai Jibril? Qala berkata malaikat Jibril, haula illadzina ya'kuluna luhuman nas. Mereka itu orang-orang yang memakan daging manusia. Ini adalah kiasan ya, bahwa mereka itu orang yang suka ghibah dan namimah. Wa yaqauna fi a'radihim, jadi satu. Dan mereka itu suka mengoyak ya, kehormatan manusia. Hati-hati ya lehwan. Ya, hati-hati. Yang keempat, akibat buruk yang ditimbulkan oleh ghibah bagi pelaku ghibah, yaitu adamul qudrati alal qiyami bil wajibat, menjadi lemah, tidak mempunyai satu kemampuan untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban agamanya. Ya. Jadi saudara-saudara, kalau ada terasa ya, berat melaksanakan kewajiban-kewajiban agama, waktu-waktu sholat ya sering tidak ingat. Mestinya kan sebelum datang waktu kita sudah ingat, oh ini sekian menit lagi mau waktu sholat, siap-siap. Sholat malam ya, dan sebagainya, banyak sekali. Ada seruan untuk korban ya kan. Di rumah Anda mempunyai simpanan ratusan juta, belum yang di rekening saudara mempunyai juga lebih banyak daripada yang di rumah, tapi berat mau melaksanakan korban ya. Semalam kita singgung, mestinya saudara mampu korban sapi dan itu tidak mengurangi. Sapi itu paling-paling sekarang 30 juta, padahal saudara punya 500 juta ngendon di rekening saudara sudah beberapa tahun, tidak pernah saudara ambil. Atau 300 juta lah, diambil 10% untuk beli 1 ekor sapi. Tapi berat, sayang, bodoh kamu, kata setan bisi'i. 300 juta, kan kamu cukup kambing satu saja, 3 juta. Iya. Malah kalau boleh korban burung dara ya burung dara saja, 30.000. Iya. Coba. Oh, itu ada beberapa kemungkinan. Ada nifak di dalam hati, kemunafikan. Orang munafik itu begitu berat melaksanakan kewajiban-kewajiban syar'i. Atau saudara kalau sudah tidak munafik, saudara tiap hari masih suka berjalan di antara manusia dengan ghibah dan namimah. Harus dikurangi. Kemana-mana bawa mushaf. Jadi kalau lagi nganggur itu baca ya, mushaf. Ya. Tapi sekarang kan enggak, kita bawa Android kemana-mana, ya kan? Sampai kalau berjalan berdua itu temannya ini merasa tersinggung, enggak bisa mau ngajak omong, asik gini. Ya. Tapi ya tidak terlepas dari mengembangkan ghibah. Yang saudara baca adalah berita-berita tentang gosip, ya kan? Persaingan perebutan tahta kerajaan Arab Saudi. Wah, rajin. Ada ulama yang mengkhususkan untuk itu. Ulama apa dai, apa OE lama, dikembangkan, ya kan? Tahu sampai detail. Untuk apa sih? Kita ngurusi diri kita sendiri aja capek. Ya. Diam aja, giliran ngomong, wah
Sekarang 10 orang terkaya di dunia sudah bergeser Maslow. Apa urusan kita? Ya kan? Coba saudara renungkan. Saudara sudah tidak lagi ngomong banyak karena punya Android, ya kan? Tapi giliran ngomong kumpulan daripada ghibah semuanya itu terus jadi satu kalimat. Itu namanya kalau bahasa sekarang super jumbo ghibah. Apa istilahnya? Super jumbo. Sekarang kan modelnya gitu saudara-saudara, pakai super. Biskuit aneka rasa Kongguan sekarang ditambahi top Kongguan, ya gitu. Yang biasa sudah pakai top, pakai super, pakai apa lagi? Ekstra. Hati-hati saudara-saudara sekalian. Maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita sekalian. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as sabirin. Ya, dan seterusnya. Kemudian yang kelima, akibat buruk yang ditimbulkan oleh perbuatan ghibah bagi pelakunya yaitu al-jubnu. Pengecut. Ya, pengecut. Yang menyebabkan seseorang ketika dalam keadaan krisis, ya, itu tidak perwira, pengecut, itu antara lain ghibah. Kebiasaan ghibah. Itu ketika dia menerima ujian dari Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan krisis menjadi pengecut. Karena kebiasaan ghibah. Ghibah itu kan kebiasaan buruk di mana orang tidak berani menyampaikan sesuatu yang keliru kepada orang yang melakukan kekeliruan secara tatap muka langsung. Kalau kebiasaan para salaf dulu kan begini, kalau ada orang yang keliru dia bilang begini, saya mau bicara empat mata sama Anda. Kemudian dikasih tahu. Ini rahasia kita berdua saja, nanti ditutup dengan kalimat gitu, ya kan? Kasih tahu. Atau kalau tidak mampu begitu ya diam saja, diam terus, sudah diam. Sudah 5 itu. Sebagian sudah kita bahas pada kajian yang lalu, ini hanya menguatkanlah. Kemudian yang kedua, athar atau akibat buruk, pengaruh buruk yang ditimbulkan dari perbuatan ghibah alal amal al-islami. Atas amal islami, kegiatan keislaman. Ya itu macam-macam, apakah itu jamaah masjid, ya, jamaah masyarakat Islam atau negara. Negara itu hancur karena ghibah, saudara-saudara. Kalau saudara-saudara baca sejarahnya, mulai proses kehancuran kekhalifahan Turki Utsmani karena ghibah. Pembantu-pembantu khalifah itu menghibah khalifahnya, ya tentunya di belakang khalifah, dan tidak pernah menyampaikan kepada khalifah langsung. Ghibah. Kita juga tidak menduga ghibah itu kan sepele menurut pikiran kita, tapi bisa menghancurkan satu kekhalifahan.
Kelihatannya sepele tapi bisa menghancurkan, memecah belah sebuah komunitas jamaah kaum muslimin yang besar. Sebab dalam tingkat tertentu ghibah itu juga bisa berupa pertemuan resmi, ya. Resmi dalam pengertian pertemuan orang-orang tertentu yang berpengaruh tapi keluar daripada rencana induk besar yang sudah ditetapkan bersama dalam satu musyawarah. Dalam bentuk seperti itu bisa, ya kan? Bahaya sekali ghibah itu, ya. Saudara-saudara harus mulai belajar dari awal menahan diri. Sebab kalau tidak, ghibah itu bahayanya di sini disebutkan al-firqatu wat tamazzuq. Sebuah jamaah itu akan menjadi kelompok-kelompok kepentingan dan pecah belah, tamazzuq. Maka biasakan kita taat kepada keputusan musyawarah, ya. Jangan dibawa perbedaan itu kepada di luar musyawarah. Tentunya ukurannya kebenaran, al-haq, Al-Quran dan As-Sunnah. Selama mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah dan itu urusannya urusan teknis, Anda mesti taat kepada pemimpin Anda, ya. Tetapi kalau ada indikasi pemimpin Anda menyimpang dari kesalahan, dari kebenaran, Anda datang, Anda ingatkan itu menyimpang dari kebenaran. Sebab kalau hanya kasak kusuk, ya, di bawah, ya, begini dan begitu. Ya. Itu yang akan menjadi sebab pecah belahnya sebuah jamaah kaum muslimin. Bisa negara, sekali lagi, kekhalifahan Turki Utsmani dan kekhalifahan yang lain itu hancur, ya. Salah satu di antara yang mengambil peran paling besar adalah ghibah. Pembantu-pembantu dekatnya itu tidak berbicara dengan khalifah terhadap kelemahan-kelemahan pentadbiran kekhalifahan. Ya. Ada pembantu dekatnya itu malah bicara dengan Inggris, ya kan? Bicara dengan tokoh Yahudi, siapa itu? Theodor Herzl, ya kan? Tidak bicara kepada khalifahnya. Coba kalau perkara itu dibicarakan dengan khalifahnya, ada jalan keluar. Di dalam masjid juga begitu, ya. Kalau ada perkara-perkara yang menyimpang dari kebenaran, ya kan? Kalau tidak, ya buat apa saudara mau mengingatkan yang sudah benar? Itu saudara datang kepada pengurusnya ada, ya kan? Itu menyimpang dari kebenaran. Jangan yang sudah benar kemudian mau disimpang-simpangkan, ya. Nah, itu lebih buruk lagi, ya, menyimpang dari kebenaran. Nah, itu dimulai dari perkara yang paling kecil, ya. Kebiasaan paling kecil itu. Sebab itu melatih. Masalah keuangan, saudara, tiap pengajian memutar kotak itu. Kotak itu ajaib, kotak ajaib. Ketika saudara mulai meletakkan untuk diputarkan itu kosong, ketika akhir putaran itu ada isinya. Coba, itu kan ajaib. Saya paling kagum kepada kotak antum putih itu tadi. Itu ditaruh di sini, itu saya lihat tadi kosong, saudara-saudara. Terus dibawa ke situ, muter jalan, kembali ke sini kok penuh. Coba, macam-macam lagi. Iya, macam-macam. Mulai presiden sampai kepada pahlawan ada di situ. Kotak ajaib, kalau saudara melihat kotak ajaib itu tadi, apa namanya? Kotak dari apa tadi itu namanya? Gabus.
Stereofoam apa? Stereofoam. Dan itu ampuh. Kalau saya yang bawa kotak itu saya putarkan tidak penuh pulang. Tapi kalau Ustadz ini yang memutarkan penuh. Betul itu. Orang ragu-ragu. Jumat juga begitu. Kalau yang bawa kotak naruh di sana itu saya ragu-ragu orang, loh ini kok enggak biasanya, ini untuk apa malah gitu. Beda kalau yang naruh beliau taruh sana. Nah, itu diteliti saudara-saudara ya. Diteliti. Kemana sih itu kotak? Isinya maksud saya, kotaknya sih jelas. Ya, isinya itu kemana? Saudara kalau ragu-ragu tanya. Dari yang kecil-kecil itu latihannya saudara-saudara ya, supaya tidak timbul ghibah. Sebab itu nanti akan merusak jamaah. Bahaya ghibah itu luar biasa. Maka biasakan musyawarah, biasakan supaya tidak terjadi ghibah, kasak kusuk di belakang. Yang kedua ini agak sulit saya menggambarkannya. Kalau segi bahasanya bisa diterjemahkan. Ya. Akibat buruk yang kedua itu bagi jamaah, ya, bagi amal Islami, fathut thoriq, membuka jalan, amaman nasyiah minan nas, di kalangan, di hadapan ya, kumpulan manusia, lil wuqu'i fi hadhihi al afah, terjerumus ke dalam ghibah. Gimana? Yang jelas bahwa kalau ada satu yang melakukan ghibah, itu nanti dia merupakan virus yang lebih ganas daripada virus COVID-19, virus corona. Ya. Itu nanti kemudian merebak. Tadinya satu orang dibiarkan, ya kan? Akhirnya akan menimbulkan yang disebut dengan komunitas ghibah. Ada itu komunitas ghibah dan anggotanya itu macam-macam. Ada ustadz, ya. Akhirnya ustadz ikut ghibah. Karena itu tadi ada satu orang yang melakukan ghibah dibiarkan, diberi peluang. Dia ngajak yang lain. Satu, ya. Alhams, ya. Lembut, halus, pelan-pelan, bisik-bisik. Akhirnya menjadi semacam komunitas ghibah. Kelompok itu menjadi langganan melakukan ghibah. Tetap di situ terus tempatnya, ya kan? Apalagi kalau kemudian tuan rumah itu dalam tanda kutip bermurah hati. Kalau ahli-ahli ghibah itu datang ke situ, kemudian dia bikinkan kopi, susu, ya kan? Dia suguhin biskuit, ya kan? Wah, makin seru. Ghibah, kata Upin Ipin, ghibah menjadi soronok. Apa soronok? Soronok itu apa, saudara-saudara? Itu bahasa Melayu ya, soronok. Diterjemahkan sama salah satu temannya yang dari Jakarta, asyik gitu, asyik. Ghibah menjadi asyik. Itu kalau tidak ghibah, komunitas ghibah itu tidak melakukan ghibah, sehari saja demam, tidak tahan dia. Terus dia datang untuk menurunkan demamnya itu, panas tingginya itu, dia tidak beri paracetamol terlalu mahal. Datang ke komunitas ghibah,
Nanti kalau saudara lihat mulutnya itu keluar asap. Karena mengeluarkan panas itu tadi. Nanti pulang ghibah itu, wah seger katanya. Gimana sekarang? Alhamdulillah baik, alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Saudara-saudara renungkan, Masya Allah. Saya tidak bisa menggambarkan suara hati yang diinginkan oleh penulis ini. Tentunya lebih tajam dari itu. Dan kita juga berbeda karena perjalanan kita berbeda. Saudara-saudara mungkin punya pengalaman yang lebih baik dari saya, lebih banyak dalam urusan itu, akan bisa merenungi dengan renungan yang lebih dalam. Tapi sekali lagi ya ikhwah, kerusakan yang ditimbulkan itu luar biasa. Sampai kepada kekhalifahan besar pun yang sudah berkuasa sekian ratus tahun itu runtuh karena ghibah. Apalagi cuma jamaah sekian, ya kan? Maka tutuplah pintu itu sejak awal ketika masih kecil. Jangan sampai kata pepatah bahasa Prambatan, kriwian jadi grojogan. Apa itu? Kriwian jadi grojogan. Itu kalau saudara mengairi sawah, ya kan, saudara minta air sedikit, sidik air, iki lho di mengisorno sidik, dipeh cara wong tani, dipeh sidik biar dapat air ke bawah. Ya, nanti tiap kali dia keliling, pehnya itu diinjek, ya, balik lagi, diinjek lagi, ndak peh lagi itu namanya, ya kan, kriwian dadi grojokan. Karena apa? Ketika kriwian tidak diatasi, saudara-saudara sekalian, ya kan, hati itu akhirnya tergerus. Jangan beri peluang kepada para tukang ghibah. Tutup. Kalau saudara mau menyampaikan aspirasi, apa itu aspirasi? Ya. Saudara datang di musyawarah, saudara sampaikan, atau saudara panggil para pengurus, saudara sampaikan. Atau bagaimana yang menurut tatanan Islam itu merupakan akhlak yang baik, saudara sampaikan. Kalau saudara sudah menyampaikan, saudara sudah melepaskan diri dari kewajiban di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sudah. Ya begitu, ya kan. Musyawarah itu usulan kan tidak mesti harus diterima oleh musyawarah. Nanti keputusan musyawarah itu sudah mengatasi semuanya. Ya, pengikut musyawarah yang tadinya tidak setuju sebelum diputuskan, setelah diputuskan dia harus setuju, mau tidak mau. Kalau tidak setuju diam. Jangan bikin ghibah. Sebab itu nanti akan merusak jamaah, akan merusak negara Islam, akan merusak kekhalifahan. Para penghibah itu sekali lagi kesimpulannya, dia orang yang hatinya keras, dia orang yang dimurkai oleh Allah, dia orang yang diancam dengan siksa Allah, dia orang yang lemah di dalam beribadah, dan dia adalah pengecut. Kesimpulannya, ya kalau diajak ghibah semangat, ya demamnya sembuh. Tapi diajak beribadah melerak. Apa itu melerak, saudara-saudara? Melerak. Subbab yang kelima,
Ini subbab yang terakhir di dalam pembahasan mengenai halangan yang menghalangi manusia beribadah kepada Allah. Pembahasan tentang bab apa saja, subbab yang kelima selalu diakhiri dengan alajul ghibah. Bagaimana cara menghilangkan supaya ghibah itu tidak ada di dalam diri seseorang atau tidak ada di dalam masyarakat? Upaya tentunya, ya kan. Yang namanya penyakit hati itu tidak pernah sembuh, selalu ada di dalam masyarakat, ya. Masyarakat yang paling baik sekalipun, masyarakat yang dibina oleh Nabi Muhammad SAW sendiri, masyarakat sahabat itu yang namanya dengki, iri hati itu ya ada. Kalau tidak ada ya masyarakat itu tidak mengalami penurunan, ya, baik terus sejak dulu, ya, tapi ini selalu ada. Dan ini kalau dibiarkan, ini kan sekedar upaya manusiawi bagaimana untuk mengatasi supaya ya ghibah itu selalu ada tetapi tidak merusak. Tidak bisa dihindari, saudara-saudara. Karena ya satu, kajian tentang masalah itu sendiri kan sangat jarang. Sangat jarang. Orang-orang yang mau membersihkan hatinya dengan tazkiyatun nafs, mereka lebih senang menghafalkan Asmaul Husna, zikirnya itu, ya kan? Terus nanti diakhiri dengan hu, asik. Trends. Para aktivis tidak senang membicarakan seperti ini, lebih senang membicarakan masalah isu politik kontemporer. Iya kan? Tidak pernah membicarakan ghibah. Walaupun mereka selalu berbicara dengan ghibah, tapi tidak pernah ini bahayanya seperti apa. Kalau masyarakat awam, ya dalam tanda kutip, sing penting beras murah, ya kan? Masyarakat awam kaum muslimin enggak, sing penting beras murah. Orang peduli, tidak pernah membicarakan masalah ini, ya kan? Apalagi sampai yang rumit-rumit, ya kan? Yang penting beras. Ilajul ghibah, yang pertama jelas tarbiyah. Bagaimana tarbiyah itu? Tarbiyatu milkati taqwallahi azza wa jalla wa muraqabatihi fin nafs. Yaitu bagaimana memberikan satu pengajaran tarbiyah, ya kepada siapa saja. Kalau kita berbicara tarbiyah itu biasanya kita berpikir itu orang tua, tentunya bukan hanya bapak ibu, orang tua itu bisa guru, bisa yang lain-lain, mengajari anak-anaknya. Padahal yang namanya mengajari itu ayolah ikhwah, dari orang yang mengerti memberikan satu pengajaran kepada yang tidak mengerti. Bisa jadi yang mengerti itu lebih mudah daripada yang tidak mengerti. Bisa jadi, ya. Mengajari untuk takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, memiliki ya, jiwa takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan memiliki kebiasaan untuk melakukan pengawasan terhadap dirinya sendiri. Mengawasi diri sendiri itu sulit loh saudara-saudara sekalian. Sebab pikiran kita yang namanya mengawasi itu kan kalimat aktif.
si fulan mengawasi si fulan. Ya kan? Itu akhirnya ada pelaku, ada pekerjaan, ada korban. Pikiran kita yang namanya mengawasi itu selalu mengawasi orang lain. Tapi tuntunan agama Islam muraqabatu fin nafsi, muraqabatu fin nafsihi atau fin nafsi pakai alif lam. Mengawasi dirinya sendiri. Muraqabah. Islam mengajarkan kepada kita seorang muslim yang baik itu mengawasi dirinya sendiri lebih kuat daripada mengawasi pihak lain. Menarik ya itu. Mengawasi dirinya sendiri lebih kuat daripada mengawasi pihak lain. Itu akan mencegah orang untuk melakukan ghibah. Kecuali saudara seorang pengurus beda ya kan. Satu contoh yang dekat ini misalnya tentang korban. Kalau pengurus mengawasi karena ada daftarnya dia mengawasi. Oh dulu ini andil sekian, sekarang andil sekian. Tapi itu untuk urusan administrasi. Kalau bagi kita yang melakukan sendiri, itu kita mengawasi diri kita sendiri. Ya tahun lalu saya bisa andil sekian. Kok tahun ini kok berkurang, ada apa? Diteliti. Padahal nilai nominal rekening saya tambah, loh gitu. Padahal kalau pegawai, padahal dalam setahun ini pangkat saya naik 1 tingkat. Berarti gaji saya bertambah dari 5,2 juta menjadi 5,5 juta. Kenapa kok saya berat? Dihitung ya kan, mengawasi. Coba saudara renungkan. Fa inna hadhil milkata in nabatat warasahat fin nafsi hama yahmiya tahmi sahibaha min akli luhumin nas. Apabila takwa itu tadi dan kebiasaan untuk mengawasi dirinya sendiri itu tumbuh, dan berkembang di dalam jiwa, maka ia akan melindungi pemilik jiwa itu tadi dari melakukan ghibah. Ini menarik loh saudara-saudara sekalian. Saudara renungkan. Kalau saudara seorang ahli ilmu jiwa bisa nangis, ya, bisa nangis. Oh, ternyata didikan kejiwaannya luar biasa agama Islam. Menghindarkan hancurnya sebuah kekhalifahan dengan menghindarkan ghibah. Menghindarkan dari ghibah itu dengan membina diri sendiri melalui pengawasan terhadap diri sendiri. Itu kalau dimiliki oleh seorang khalifah atau seorang presiden atau kepala negara sebuah negara Islam, saudara-saudara, itu akan diterjemahkan dalam bentuk
undang-undang yang luar biasa itu, ya. PP nomor sekian, ya, PP nomor sekian. Ya kalau kita tidak sampai ke situ, saudara awasilah diri saudara sendiri. Yang nomor 2, ayyadu al-muslimu fi hisabihi anna kullama tafawwaha yatafawwahu kullama yatafawwahu bihi maktubun wa mahsubun alaih. Yang kedua, yaitu hendaklah seorang muslim itu senantiasa menyadari, ya doa hisabahu, terjemahan letter lucknya, ayyadoa al muslimu, agar seorang muslim itu meletakkan atau menaruh fi hisabihi, dalam kalkulasi dirinya, anna kullama yatafawwahu bihi, bahwa setiap yang dia ucapkan itu maktubun wa mahsubun alaihi, pakai alaihi, itu dicatat dan akan diperhitungkan atasnya. Ya itu tadi orang sudah lupa, ternyata itu dicatat oleh malaikat pencatat amal. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Qaf ayat 18, ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah seseorang mengucapkan satu ucapan kecuali ada di sisinya, ya, raqibun atid, pengawas dan pencatat. Kemudian sebagian ada yang menyebut, ya, ada 2 malaikat, yang satu raqib, yang satu atid, ada begitu, ya. Tapi ini bukan nama, tapi tugas. Kalau Jibril, Mikail, Israfil yang disebut itu dalam Al-Quran itu nama. Raqibun atid. Apakah dia juga nama dan sekaligus tugas? Wallahu a'lam. Ayo ikhwah, kadang-kadang kalau kita menyadari itu semua kan jadi hati-hati, iya kan? Kalau sadar, wong di kalangan manusia saja kita begitu. Kita kadang-kadang ngomong itu bisik-bisik, hati-hati, tembok itu punya telinga gitu, takut kepada intel, ya kan? Intel saja saudara takut kok. Intel itu tidak mengerti apa-apa, kalau dia di belakang tembok ya tidak ngerti. Kalau ada intel di depan rumah saudara, ya pura-pura gila, tidur di teras rumah saudara, saudara ngomong sama orang rumah ya pelan-pelan, coba banter-banter, ono sing turu nak teras nek krungu. Takut saudara ya pada intel. Tapi saudara tidak takut sama raqib dan atid. Ya. Coba saudara renungkan. Dibikin lagu saja. Kalau saudara takut kepada intel, lebih takutlah kepada raqib dan atid. Nah gitu. Bikin lagu syair. Apalkan nanti gereneng-gereneng, ya kan. Kalau saudara takut pada intel, lebih takutlah kepada raqib dan atid. Gitu terus. Nanti kan saudara lama-lama tidak takut sama intel, takut sama raqib dan atid, ya kan?
Kan tiap hari saudara gitu terus. Akhirnya dalam keadaan tidak mendendangkan itu pun terngiang-ngiang. Saudara takut kepada intel kalau mengatakan perkataan yang benar, ya kan? Saudara takut itu, mesti takut itu. Tapi kalau Raqib dan Atid, saudara takut kalau mengatakan perkataan yang keliru. Hati, ojo ngomong jihad banter-banter, krungu, ya kan? Tapi kalau Raqib dan Atid yang nyatet ngomong sing banter, sing cetha, masalah ibadah, ya kan? Sing cetha. Kalau bicara yang buruk-buruk, yang dosa-dosa, ya jangan, bukan malah bisik-bisik. Bisik-bisik juga mendengar Raqib dan Atid, kan masalah, ya kan? Coba latihan-latihan yang seperti ini, saudara-saudara sekalian, ya. Supaya saudara-saudara memahami betul bahwa saudara setiap saat itu bisa detik, setiap saat saudara sedang diawasi dan sedang dicatat perkataan saudara, perilaku saudara. Ya perilakunya juga. Ya, sebab malaikat itu kan kalau naik setiap hari aplusan itu kan membawa catatan itu apa yang dilihat, ya kan? Kalau kita ditinggalkan, malaikat meninggalkan kita, kita sedang sujud, ya, dikatakan sedang sujud. Kalau kita sedang bertasbih, dikatakan sedang bertasbih. Ya. Ya. Kalau kita sedang bersila, ya bersila, tapi tidak di masjid, ya kan? Bersila di bawah pohon beringin, ya, sambil membawa kartu domino, ya catatannya gitu, sama-sama bersila, ya kan? Orang Islam itu banyak yang begitu, ya kan? Waktu subuh lagi ngapa? Kalau waktu fajar, ya kan? Waktu fajar lagi apa? Sahur. Lagi minum, yang satu minum karena sahur, ya kan? Yang satu minum Katolik, ya, angkat botol mata mendelik gitu, Katolik, ya, angkat botol mata mendelik, sama-sama minum, ya kan? Nah ini saudara-saudara sekalian, coba saudara renungkan, harus kita sadari betul. Keluhan yang hanya sekedar itu juga tercatat. Apa saya harus mengatakan kalau tidak percaya buktikan nanti? Ya apa gitu kan enggak. Kita kan percaya apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini firman Allah di dalam surat Qaf ayat 18. Konon sering dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menjadi imam sholat fardu yang jahar maupun ketika Jumat maupun Id. Sehingga ada seorang sahabiah, ya, wanita sahabat itu yang hafal surat Qaf karena mendengar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika jadi imam sering membaca ini, bukan karena dia menghafal dari mushaf. Rumahnya di dekat Masjid Nabawi, kemudian dia hafal sampai cerdas betul, ya kan? Cerdas betul. Kita tidak pernah hafal wadduha aja, tidak pernah hafal dari mendengarkan imam membaca itu, kan? Padahal kita hadir di masjid. Ada hal ataka saja yang tidak hafal, ya kan? Padahal setiap Jumat dibaca. Cerdas betul ini.
Yang ketiga, bagaimana menghindarkan diri dari ghibah? At-tathabbutu awit tabayyun fil hukmi 'alal asya' wal ashkhas bal wa fi naqli hadal hukm wa isya, kalau ikut fi di depan, wa isya'atihi bainan nas khuffadun ala a'radin nas wa ibqa'an ala rabitatil ukhuwah. Mencari penjelasan di dalam menetapkan satu ketentuan hukum atas segala sesuatu atau atas orang-orang tertentu, ashkhas, pribadi-pribadi. Juga harus mencari kejelasan di dalam bagaimana memberitakan, memindahkan ketentuan hukum itu di antara manusia untuk menjaga diri dari mencabik atau mengoyak kehormatan manusia dan untuk memelihara ikatan ukhuwah di antara kaum muslimin. Menarik, saudara-saudara sekalian, ukhuwah dimulai dari menjaga ghibah supaya tidak terjerumus ke dalam ghibah. Kaum muslimin itu kuat aslinya, tetapi menjadi lemah karena ukhuwahnya lemah, terpecah-pecah menjadi kelompok-kelompok, saling antara kelompok yang satu dengan kelompok yang lain saling menghibah, saling memfitnah, bahkan saling menindas. Kaum muslimin itu kuat. Dulu ketika kaum muslimin di Afghanistan dijajah oleh Soviet, ya, waktu itu Soviet, ya, 79-89, tahun-tahun sekian 85-86 Soviet mulai goyah kedudukannya. Ada 7 kelompok perlawanan di Afghanistan. Kemudian tahun 89 bisa mengusir, mengalahkan secara militer kekuatan Soviet pada waktu itu, mengalahkan betul secara militer. Markas Soviet yang ada di Jalalabad, yang ada di Kabul, ya kan, dikalahkan betul, saudara-saudara. Istri-istri para jenderal, para perwira Soviet itu ditawan, dikalahkan betul, ditawan. Barang-barang mewah, TV-TV mewah apa oleh mujahidin yang dibuang itu. Itu ada 7 kelompok yang sepanjang perlawanan itu selalu bertikai. Kadang terjadi perang di antara kelompok. Itu komandan, salah satu komandan yang jujur, ya, bukan satu saja, beberapa. Itu mengatakan 85% kekuatan kami ini kami habiskan untuk mengatasi perbedaan pendapat antara mujahidin, antara kelompok perlawanan. 85%. Dengan sisa 15% kekuatan kami bisa mengalahkan dengan izin Allah Uni Soviet. 15%, saudara.
Kaum muslimin hari ini di Indonesia juga capek urusan perbedaan-perbedaan pendapat antar kelompok. Ya kan? Ada yang mengadu domba kemudian. Kenapa kita tidak bisa berpikir bersatu, ukhuwah? Kalau kiblat kita sama, Al-Quran kita sama, Nabi kita sama, kenapa kita tidak pernah punya tujuan yang sama dan langkah yang sama? Saudara renungkan. Ghibah. Kiblat kita kan sama, ya. Rukun iman kita sama, rukun Islam kita sama. Kok kita tidak pernah satu tujuan dan satu langkah? Kenapa? Ghibah. Mari saudara pikirkan. Kita tidak usah menunjuk siapapun, kita mulai dari diri kita sendiri. Sejak 95-an muncul Taliban. Hampir tidak ada hubungannya dengan 9 kelompok perlawanan yang mengusir Soviet. Tahun 2001 kekuatan tentara Amerika masuk ke Afghanistan. Yang melawan cuman Taliban, saudara-saudara. Ya, yang melawan cuman Taliban. Taliban itu kelompok kecil pada waktu kemunculannya. Setelah perlawanan 15 tahun, ya, Amerika gerah. Teriak-teriak. Ada satu stasiun televisi itu yang memberikan kerugian tentara Amerika di dalam pertempurannya melawan Afghanistan. Taliban ini ada. Sekian ribu orang gugur sekian, setiap tahun mereka harus menggelontorkan dana sekian juta dolar, ya kan? Ada ini. Saudara lihat sendiri TV Orient, ya. Saudara lihat Jazira juga, Jazira TV, ya. Jadi kalau punya Android itu dimanfaatkan betul ya saudara-saudara. Jangan saudara nonton legenda Kian Santang seneng wan kayak naga sosro sabuk inten, sini keluar api hijau dibalas sama Nyi Roro Kidul api merah. Kita ditipu gini dok mereka, kayaknya serius, kita gini nontonnya. Saudara ikuti perkembangan harian kekuatan Taliban, kemudian perkembangan harian kemunduran Amerika. Teriak-teriak akhirnya minta bertemu, ya kan? Minta bertemu. Kami mau menarik kekuatan kami dengan syarat ini, kata Amerika. Jawaban Taliban, tarik seluruh tentara Amerika tanpa syarat. Gagah. Baru kita bicara setelah itu. Ya sampai hari ini belum ada keputusannya. Ya. Perwakilannya datang ke Jakarta, digelarkan karpet merah. Baru sekali ini saudara-saudara, perwakilan sebuah kelompok perlawanan bukan negara datang ke negara kita, digelarkan karpet merah. Bukan negara loh ini. Oleh Amerika dalam daftarnya disebutkan sebagai daftar teroris, kelompok teroris nomor 1. Ya, coba saudara renungkan. Kok sampai di situ tadi gimana toh?
persatuan. Kita kan lagi membicarakan tentang Rabitatul Ukhuwah. Kenapa persatuan itu menjadi rusak sehingga menjadi lemah? Ghibah salah satu sebabnya. Tidak ada tabayyun ketika melihat satu persoalan, kemudian menetapkan satu hukum sudah, ya kan? Itu bukan kebiasaan orang Islam, ya. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Wahai orang-orang beriman, jika datang kepada kalian orang fasik membawa satu berita, maka tabayyunlah, minta penjelasanlah agar antusibu qauman bijalah, agar kalian terhindar dari memberikan satu musibah, ya, atau menimpakan sesuatu kepada kaum bijahalatin, dengan kebodohan, fatusbihu ala ma fa'altum nadimin, maka kemudian kalian akan menjadi menyesal atas apa yang kalian sudah lakukan. Al-Hujurat ayat 6. Sederhana ini saudara-saudara, tapi jarang orang yang mau mempraktekkan. Sebab hubungan dua pihak itu harus atas niat baik dua belah pihak. Untuk membangun hubungan antara dua pihak atau lebih diperlukan kesediaan, ketulusan dua belah pihak. Tapi untuk merusaknya cukup satu pihak saja. Tapi untuk membangun harus ada kesepakatan dua pihak. Tapi untuk merusaknya cukup satu pihak saja. Jomplang kadang-kadang, ya, sudah dibuka peluang, ya, diundang tidak mau datang, didatangi sampai didatangi masih tidak mau datang, ghibah, ya kan? Ya tidak ada peluang kalau sudah begitu. Kalau bahasa suku-suku di masa lalu, suku ya, di masa lalu, yang berbicara sudah bukan lesan itu. Kalau bahasa para khalifah Bani Abbasiyah itu sudah begini, jawaban saya bukan apa yang akan Anda dengar, tapi apa yang akan Anda lihat. Bahasa Jawanya, sing ngomong ora cangkem, sing ngomong tombak. Nek tombak lebih lembut ya. Kalau yang bicara bukan mulut tapi pedang, kayaknya sadis ya, main pedang ya, kayak jahiliyah gitu kata mereka. Padahal mereka sendiri hari ini menggunakan pedang. Saudara tahu enggak, kalau saudara jadi tentara itu ada latihan pakai pedang. Ya. Nanti kalau 17 Agustus saudara lihat komandan upacaranya itu kan pakai pedang. Iya, pakai pedang. Itu kalau enggak latihan mana mendang lehernya sendiri. Ya kan? Boleh kalau saudara jadi tentara, saudara boleh latihan pakai pedang. Tapi kalau saudara tidak jadi tentara, itu jadi pidana, ya kan? Saudara punya samurai di rumah, karena saudara ikut latihan wushu misalnya, wushu kan sampai ke samurai nanti, pedang. Ada tumbak, ada toyak, nanti sampai pedang. Saudara punya itu jadi masalah. Loh kamu apa? Ustadz, khotib Jumat di Al-Jihad. Loh kok bawa pedang? Loh Nabi Muhammad SAW itu kalau khutbah bawa pedang, kan gitu. Ada hadisnya. Ya enggak bisa, itu kan Nabi Muhammad, kamu kan bukan Nabi Muhammad, jawabnya gitu. Sambil ditempeleng kita, ya kan. Di mana? Coba kita jujur.
Saya ngomong tidak cerita ini saudara, fakta. Ya. Mari kita jujur, mari berlomba-lomba di dalam kebaikan. Loh, mosok latihan pakai pedang kebaikan? Sebab itu aidatul quwah, itu perintah wajib. Siapa merintahkan? Ada dalam Al-Quran surat Al-Anfal ayat 60. Apa kita tidak pakai Al-Quran? Negara kita bukan negara Islam begitu. Negara apa coba? Saudara sebut. Dia sebut negara ini melindungi agama Islam apa enggak? Ya melindungi, ya iya sudah. Dalilnya buat saudara atau buat kami? Molak malik ora karu-karuan saudara-saudara sekalian. Molak malik ya. Kaya layangan bering kena angin banter. Tahu layangan bering kena angin banter, tahu saudara-saudara? Bahasa Jerman itu. Mobat mabit. Akhirnya didono, dikasih rumput ya. Sayap sebelahnya miring. Saudara-saudara sekalian, banyak yang lucu ketika orang meninggalkan tuntunan Allah dan Rasulnya. Lucu. Tapi orang yang lucu itu sekarang mendapat penghargaan. Ya kan? Saudara tahu kan setiap malam ada acara apa namanya? Super komedi. Itu perlombaan banyol. Sing banyolane dagelan iki lucu apik Mas. Dagelan basio iku guyu kok. Kula niku saged kepingkel-pingkel basio becak niku. Niki mboten kok. Dinilai dagelan sekarang ya, super komedi itu yang paling porno yang dapat nomor utama. Karena dipilih juri-jurinya juga para pornowan dan pornowati. Itu kan tergantung jurinya. Juri tergantung daripada siapa yang bayar, ya kan? Jadi merusak manusia itu paling mudah saudara-saudara sekalian. Ya, memperbaiki itu yang paling sulit. Maka pekerjaan memperbaiki kehidupan itu memang pekerjaan berat. Kalau pekerjaan merusak itu paling mudah. Saudara kalau mau merusak sesuatu, saudara tidak perlu membuat gambarnya, pasti tidak perlu. Buat gambarnya diukur sekian meter, kedalaman sekian, lebar sekian. Apa saudara perlu begitu kalau mau merusak? Kan tidak, cukup bawa martil aja kan. Ayo kan gitu kan. Modalnya ayo. Tapi kalau saudara mau bangun sedikit aja. Bangun satu pilar ini, kalau saudara lihat bagaimana rencananya, itu menarik sekali. Kenapa kok dibentuk seperti ini? Kenapa lebarnya kok dua keramik ukuran segitu miring? Menarik sekali. Rumit ini. Bagaimana memberikan ruang yang luas di sini? Ya, saya membaca gambarnya saja tidak paham saya. Ya. Karena kita mau membangun itu lebih rumit saudara-saudara sekalian. Ya. Kalau merusak mudah sekali. Kalau merusak itu kita cuma nyewa bego satu, ya. Namanya saja bego saudara-saudara, ya kan? Kalau saudara nyewa pinter satu tidak jadi, harus nyewa bego satu. Sebab bego itu tidak memperhatikan apa-apa, brak-bruk aja bego. Bego merusak. Yang keempat, bagaimana menghindarkan diri dari ghibah yang berakibat buruk itu tadi? Kadmul ghaid, menahan marah atau kebencian, ya, menahan kebencian. Wal afina anin nas, kemudian harus dermawan, ya,
memberi maaf kepada orang banyak. Dan itu termasuk ihsan. Wallahu yuhibbul muhsinin. Kemudian yang kelima, al-amalu ala salamatil bi'ah qaribatan kanat au ba'idatan min mithli hadhil afat. Bagaimana berkegiatan yang jauh dari lingkungan yang buruk, ya. Artinya berkegiatan di tengah-tengah bi'ah, lingkungan yang baik, salamah. Baik lingkungan yang dekat yaitu keluarga maupun lingkungan yang jauh yaitu masyarakat. Terutama dari kebiasaan ghibah itu tadi. Mim mithli hadhil afa. Kemudian yang keenam, at-tafsir bisabilil sahihah. Litabri'atin nafsi minat tuham awit ta'un al-muwajahah ilaiha. At-tafsir meneliti, melihat, ya, melihat, memperhatikan jalan yang benar untuk membersihkan jiwa itu dari suka menuduh dan suka to'an ya, to'an itu ya menuduh juga, ya, suka menuduh. Bisulukil hamid, dengan perilaku yang terpuji, wal khuluqut thayyib, dan dengan akhlak yang baik. Duna luju'i ila ghibah, tidak masuk terjerumus ke dalam ghibah. Jadi kita harus membiasakan untuk bagaimana meneliti, ya, melihat, memperhatikan jalan yang lurus yang bisa membersihkan hati kita ini dari kebiasaan-kebiasaan buruk yang mengarah kepada ghibah. Itu intinya seperti itu. Kemudian yang ketujuh, dakwatu dawil uswah wal qudwah antakuna tasarrufatuhum daqiqatan wa mahsubatan. Yaitu bagaimana dakwah itu mengajak, ya, menyeru. Tetapi mestinya kalimatnya kita kalau menyeru itu kan seolah-olah lebih tinggi daripada yang diseru. Ini yang diseru lebih mulia, ya. Bagaimana kita mengikuti orang-orang yang mempunyai contoh yang baik di dalam masalah ini? Bagaimana kita bisa kemudian mengamalkan contoh-contoh yang baik itu secara detil, daqiqatan wa mahsubatan, dan secara terukur, hati-hati. Yang kedelapan, wujubu soal anitasarrufat allati zahiruha
mujanabatus shawab qoblal wuqu'i fi ashabiha bil ghibah. Ya. Wajib bagi kita untuk bertanya terhadap satu perbuatan yang nampaknya secara dohir itu tidak sesuai dengan yang benar, dengan kebenaran as-shawab, sebelum melakukan ghibah qabla al-wuqu' fi ashabiha bil ghibah, sebelum ghibah. Jadi kalau ada orang melakukan sesuatu yang kita lihat menyimpang dari kebenaran, kita tabayun lebih dahulu, tanya lebih dahulu kepada orang itu, jangan kemudian ngerasani lebih dahulu gitu. Tidak sama itu ya. Kita cukupkan sekian dulu pengajian pada pagi hari ini. Walhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Mas.